Kasus KDRT yang dialami oleh Kat Intan Nabila viral setelah muncul video tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya Armor Toreador. Banyak komentar perihal kasus KDRT tersebut. Advokat Dr. Togar Situmorang ikut berkomentar terkait kejadian tersebut. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Kasus KDRT yang dialami oleh selegram yang bernama Cut Intan Cut Intan Salbila dan dia juga seorang atlet. Itu sangat kita sayangkan karena kenapa? KDRT itu adalah suatu kejahatan fisik. Artinya kejahatan yang memang melawan hak asasi seorang manusia. Di mana kita tahu bahwa seorang manusia wajib dilindungi daripada hak asasinya. Salah satunya adalah perlindungan terhadap tubuhnya diri sendiri. Jangan sampai adanya KDRT itu siapapun pelakunya itu gampang lepas dari jerat hukum. Ini yang nggak boleh. Pembelajaran begini yang nggak boleh. Artinya pihak kepolisian, jaksa dan hakim wajib mendukung ini sampai di persidangan. Apalagi kita tahu kejahatan fisik atau kejahatan kepada manusia terutama istri itu sangat-sangat membuat trauma yang dalam bagi pihak korban. Apalagi dilakukan oleh sang suami. Ini berkali-kali katanya Bang. Dan terbukti apabila berkali-kali itu jelas sang suami oleh pihak kepolisian terutama pihak Polres Jakarta Selatan, Polres Bogor, saya minta tersangka ini diperiksa kejiwaannya. Karena ini menyangkut apakah orang ini memang seorang psikopat yang sudah diduga bisa akan membahayakan nyawa ataupun hidup seorang istrinya dan juga anaknya. Negara wajib hadir. Jangan diberikan toleransi sedikit pun. Apalagi ada upaya-upaya baik dari pihak pengacara ataupun pihak manapun untuk mempengaruhi jalannya proses KDRT yang dialami oleh istrinya ini, yaitu Intan Salbina. Itu yang kita harapkan. Jadi patut diduga ada kejiwaan gitu Bang. Wajib. Karena kalau rumah tangga atau sang suami mempunyai akhlak baik, moral bagus, lalu juga latar belakang agamanya kuat, itu tidak akan melakukan satu perbuatan yang memang sangat keji. Kenapa saya bilang keji? Bayangkan seorang laki-laki memukul istrinya, sementara istrinya itu sempat ditiduri misalnya. Masa dia bukan dikasih nafkah, bukan dikasih sayang, bukan dilindungi, malah dipukulin. Apa nggak sakit jiwa? Nah, orang-orang kayak gini nggak pantas diberikan kesempatan lepas dari jeratan hukum. Nah, ini kan seperti yang Bang ini kayaknya justru dia katanya mengadukan restoratif justice atau RJ Bang. Seperti apa nih pendapatnya Bang nih? Restoratif justice itu adalah bagian instrumen dari suatu perangkat hukum yang mengandalkan musyawarah mufakat. Artinya non-litigasi, diselesaikan di luar daripada aparat. Nah tapi kali ini aparat sudah menangkap, sudah ada pasal, sudah ada korban, sudah ada visum. Untuk apa RJ? Kalau sampai adanya RJ, ini jelas melepaskan predator kepada masyarakat kembali. Ini bahaya, sangat bahaya. Itu loh. Karena kita tahu undang-undang KDRT, apalagi terkait masalah KDRT berat, itu restoratif justice tidak berlaku. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita lihat polisi serius gak menanganinya ini. Pasal berapa yang diterapkan di dalam undang-undang KDRT? Karena kalau diterapkan pasal 44 sampai pasal 53 KDRT, maka hukumannya jelas di atas 10 tahun. Bahkan kalau hukuman KDRT sampai nyawanya hilang, itu jelas hukumannya 15 tahun. Jadi pihak Polres Bogor harus konsen menerapkan pasal
pasal yang memang hukumannya tinggi, apalagi orang ini sudah berkali-kali. Untung sekarang bisa terungkap, dan untung Kapolres Bogor menginisiatif tangkap segera, cepat bertindak. Kalau tidak, ini bahaya. Makanya saya pada kesempatan ini sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, berharap pasal yang diterapkan adalah pasal 44 sampai pasal 53 Undang-Undang KDRT. Berarti tidak bisa dibilang dari pembicaraan Abang tidak bisa restoratif justice gitu Bang? Tidak diperlukan restoratif justice. Karena kenapa? Restoratif justice itu kepada tindak pidana yang ringan. Kasus-kasus yang ringan. Dan restoratif justice itu adalah untuk memulihkan haknya dari si korban. Nah, bagaimana hak si korban bisa pulih kalau sudah dipukul, kalau sudah diinjak-injak? Itu bodoh kalau ada orang bilang gunakan instrumen restoratif justice. Bodoh. Bagaimana mengembalikan seseorang yang sudah dipukul, dianiaya, bisa haknya terpulihkan? Ingat ya, restoratif justice bisa dilakukan kalau ada pemulihan hak. Oke, tipu menipu bisa restoratif justice karena dibayar. Misalnya ditipu 300 juta, dibayar 300 juta, oke, clear. Tapi kalau penganiayaan, dipukul, apalagi sudah berkali-kali, logika hukumnya di mana? Pemulihan haknya di mana? Orang dipukul. Oke, kalau gitu si istrinya pukulin aja lagi. Digebukin aja lagi tuh. Lakinya itu gantian. Biar dia berasa seorang laki-laki dipukul sama seorang wanita. Maaf, terpaksa saya seperti ini. Karena apa? Saya minta Kapolres Bogor serius tanganin ini. Jangan terintimidasi, jangan terprovokasi, jangan isu-isu tentang restoratif justice untuk meringankan pelaku ini. Mungkin kan selain itu harus, kita Bang, biasanya kan wanita bisa lulu Bang. Nah, seperti apa nih supaya tidak ada restoratif, seperti apa nih Bang? Takutnya nanti berdamai, kalau berdamai seperti apa gitu Bang? Nah, kalau ini sampai ada perdamai, ini adalah satu cacatnya hukum. Hukum tidak bisa tegak setegak-tegaknya di bumi kita tercinta. Ingat, kita mempunyai negara hukum. Artinya yang berlaku adalah proses hukum. Apalagi tadi saya bilang, undang-undang KDRT. Kalau terkait masalah ringan, boleh. Tapi ini berkali-kali. Apalagi anaknya pun turut terserta. Ini bisa kita bayangkan. Makanya saya minta nanti Pak Kepolisiannya, Bapak Kapolres, Bapak Rio, ya kan, pasalnya harus pasal yang benar. Jangan nanti pasal yang meringankan. Terutama terapkan pasal 44-nya sampai 53. Karena ini merupakan kejahatan luar biasa Bapak. Pemerintah sangat-sangat konsen kepada anak dan wanita. Makanya ada Menteri PPA. Menteri PPA juga wajib turun ini Ibu. Kawal ini kasus. Jangan sampai ini kasus didiamkan begitu aja. Di sini peranan Ibu Menteri. Di sini peranan para aktivis wanita. Mengawal kasus ini. Agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Jadi kalau bilang kasus luar biasa berarti biarpun ada perdamaian tetap bisa harus diproses gimana kan minimal maksudnya. Jadi permohonan restoratif justice itu adalah hak. Tapi terkait daripada pemenuhan restoratif justice salah satunya adalah pemulihan hak dari si korban. Nah, pertanyaannya, apa mungkin dipulihkan haknya si korban yang telah berulang-ulang kali dianiaya, dipukul berkali-kali? Coba, apa bisa dipulihkan? Ingat ya, dasar daripada restoratif justice adalah pemulihan hak si korban. Bukan perdamaian. Gitu loh. Jangan hukum ini dipleset dengan materai, dengan perdamaian. Ini repot negara kita ini. Ya, di depannya kita rame, netizen udah dukung, ujung-ujungnya damai, cinta-cintaan. Oh, seperti kasus yang itu Bang, yang pernah itu Bang. Oh ya, ada lagi tuh di Polres Jakarta Selatan yang menyangkut artis itu. Artisnya sudah keras,
Begitu ketemu sang suami, bebas. Apalagi turun ada advokat terkenal katanya. Kan repot hukum ini. Hukum jangan diintervensi. Hukum harus tegak lurus. Kecuali tipu menipu, bisnis, misalnya restoratif justice. Karena kan pemulihan hak. Ada niat baik bayar. Ya kan? Tapi kalau ini kejahatan manusia loh. Dipukul loh. Hampir nyawa melayang. Dan orang ini berkali-kali melakukannya. Bukan cuma sekali. Bayangkan itu. Bapak Kapolres laksanakan pekerjaan Bapak. Saya yakin Bapak korsanya ada. Pak Kapolri tolong attention ini. Jangan sampai masalah ini bisa jalannya di tempat atau bahkan bisanya ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Korban bang? Untuk korban ya tetap semangat. Tuhan pasti memberkati. Dan bagi wanita-wanita yang terkena korban KDRT, jangan takut melapor. Ada instrumen hukum, ada unit PPA. Polisi-polisi sekarang itu profesional. Negara sangat perhatian sama ibu dan anak, sama wanita khususnya. Jadi jangan takut melapor, mari speak up. Dan kalau perlu datang ke Pejaten Raya 78. Kantor kami, Dr. Togar Situmorang Law Firm, siap akan memperjuangkan hak-hak wanita yang terkena KDRT. Gratis. Sampai langit runtuh bang? Sampai langit runtuh, keadilan harus tegak. Dan kami akan kawal gratis KDRT.